Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh perhitungan menggunakan persamaan keseimbangan. Pada contoh pertama ini diperlihatkan sebuah free body dari mungkin potongan struktur atap ya kelihatannya, di mana gaya-gaya yang bekerja digambarkan di sini. Ada yang nilainya sudah diketahui dan ada dua, gaya C dan T yang belum diketahui. Lalu kita diminta menentukan berapa besarnya C dan T agar gaya-gaya ini seimbang. Semua gaya-gaya yang bekerja pada free body telah tergambar dengan lengkap, baik yang nilainya diketahui maupun yang belum diketahui. Kita tinggal terapkan persamaan keseimbangan. Kalau kita perhatikan, semua garis kerja dari gaya-gaya ini bertemu di satu titik. Jadi ini adalah sistem gaya-gaya yang concurrent. Dan oleh karena itu kita cukup menggunakan dua persamaan keseimbangan. Misalnya keseimbangan gaya-gaya dalam arah X dan dalam arah Y sama dengan 0, maka kalau kedua persamaan itu terpenuhi, maka keseimbangan akan diperoleh. Misalnya kita tuliskan persamaan keseimbangan dalam arah X, ada minus 30 kN yang ini, kemudian C sinus 25 derajat arahnya ke kanan positif, 9 ini tidak punya komponen horizontal, T kosinus 35 derajat ke kanan positif, dan ditambah dengan 12 kN sama dengan 0. Kalau kita perhatikan pada persamaan keseimbangan yang ini terdapat dua unknown yaitu C dan T, sehingga kita belum bisa selesaikan. Kita tuliskan persamaan yang berikutnya, misalnya dalam arah Y, dalam arah vertikal, ada C cos 25 derajat ke bawah, jadi negatif. Ada T sinus 35 derajat ke atas, positif. Dan ada gaya 9 kN ke bawah, jadi minus 9, sama dengan 0. Dan kedua persamaan ini harus kita selesaikan secara simultan untuk mendapatkan hasilnya. Dan kita peroleh C sama dengan 3 kN dan T adalah 20,43 kN. Sedapat mungkin dalam menyelesaikan persamaan keseimbangan untuk mencari gaya-gaya yang belum diketahui ini, kita usahakan untuk menulis persamaan keseimbangan di mana hanya satu unknown yang terdapat dalam persamaan keseimbangan tersebut sehingga bisa langsung diselesaikan. Untuk kasus seperti ini, misalnya kita bisa buat persamaan keseimbangan dalam arah yang tegak lurus dengan garis kerja gaya T, sehingga gaya T tidak akan masuk ke dalam persamaan keseimbangan itu. Ya. Misalnya ini kita anggap ini namanya sumbu A, misalnya sumbu A itu 10 derajat dari C, jadi ini 35 derajat dari vertikal dan persis tegak lurus dengan garis kerja gaya T, sehingga kalau kita tuliskan persamaan keseimbangan dalam arah sumbu A ini, gaya T tidak akan ikut dalam persamaan keseimbangan. Yang ada hanyalah komponen dari C ini, kosinus 10 derajat ke arah sana dan ke sana kita anggap positif. Kemudian yang 9 ini komponennya juga kalikan cos 35 derajat, arahnya ke sana, positif. Dari yang 30 ini arahnya akan ke sebelah sana, jadi negatif. 30 sin 35 derajat, dari 12 arahnya ke sebelah sini. Sin 35 derajat jadi positif. Dan kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan 0. Dan kita perhatikan, satu-satunya unknown di sini hanya adalah C. Jadi kita bisa langsung selesaikan untuk mendapatkan nilai C yang sebesar 3 kN. Nah, jika C sudah kita peroleh, kita bisa gunakan satu persamaan keseimbangan lagi, boleh yang mana saja, bisa X, bisa Y. Mungkin yang agak sederhana yang melibatkan lebih sedikit gaya itu yang dalam arah sumbu Y yang tadi sudah pernah tertulis, jadi kita tuliskan lagi saja. Jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu Y sama dengan 0, tertulis seperti ini, minus C cos 25 derajat ke bawah, T sin 35 derajat ke atas dikurangi 9 sama dengan 0. Maka karena C sudah diperoleh, kita bisa selesaikan persamaan yang kedua ini untuk memperoleh nilai T sebesar 20,43 kN. Dengan cara ini, kemungkinan kekeliruan dalam menyelesaikan persamaan-persamaan ini akan dapat kita perkecil. Pada contoh yang kedua ini, kita diberikan satu struktur dengan gaya-gaya yang bekerja padanya, lalu ada tiga gaya-gaya, di sini disebutnya gaya-gaya reaksi, nanti kita akan berkenalan dengan reaksi pada segmen berikutnya. Tapi yang jelas soal ini memberitahukan bahwa seluruh gaya-gaya ini seimbang dan kita belum mengetahui nilai-nilai gaya-gaya yang berwarna merah ini, R1 dan R2, R3. Dan kita harus gunakan persamaan keseimbangan untuk memperoleh nilai gaya-gaya tersebut. Free body diagram ini sudah memuat semua gaya-gaya yang terlibat, baik yang diketahui maupun yang belum diketahui.
kita tinggal terapkan persamaan keseimbangan. Misalnya dalam arah horizontal hanya ada R2 yang belum diketahui, sedangkan 20 dan 10 ini bisa diketahui, sehingga kalau kita tuliskan 10 tambah 20 kurang R2 sama dengan 0, kita akan dapatkan R2 sebesar 30 kN. Selanjutnya, kita misalnya bisa mengambil momen ke titik ini, sebut saja namanya titik A, maka gaya R1 dan R2 tidak akan memberikan momen. Yang akan masuk ke dalam persamaan keseimbangan hanya R3 bersama dengan gaya-gaya lain yang nilainya sudah diketahui. Jadi jumlah momen ke titik A sama dengan 0 menghasilkan 10 ini dikalikan jaraknya 12, ditambah 20 ini kali 6, ditambah 20 yang ini kali 5, ditambah 15 ini kali 8, semua arahnya searah putaran jarum jam, jadi kita ambil positif. Dikurangi dengan 10 kali R3 berlawanan putaran jarum jam, sama dengan 0, dan kita bisa selesaikan untuk mendapatkan nilai R3 sebesar 46 kN. Terakhir kita bisa terapkan persamaan keseimbangan dalam arah vertikal. Ada gaya-gaya R1 ke bawah minus R1, kemudian ini juga minus 20 dan minus 15, serta ditambah R3 sama dengan 0. Dan kalau kita selesaikan, kita akan dapatkan R1 sebesar 11 kN. Demikian dua contoh perhitungan menggunakan persamaan keseimbangan. Sampai bertemu lagi pada segmen berikutnya.